Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zulkifli Prasetyo, nomor MPN 2024-45-3010. Saya ingin mempresentasikan tentang filsafat ilmu desain. Yang pertama, ilmu ontologi ilmu desain. Ontologi berasal dari kata Yunani otos dan logos, yang dalam konteks filsafat berarti cabang ilmu yang membahas hakikat keberadaan atau eksistensi. Jadi ontologi ilmu desain mengkaji apa yang ada dalam ranah desain, baik dari sisi posisi maupun hasilnya, serta bagaimana desain hadir sebagai bagian dari realistis, sosial, dan material. Desain sebagai proses merancang. Desain dipahami sebagai aktivitas mengubah kebutuhan menjadi solusi. Dalam proses ini terdapat dua aspek penting. Yang pertama, proses kreatif. Proses kreatif itu mengubah dan menciptakan sesuatu yang baru. Proses ekonomis atau fungsional itu memenuhi kebutuhan tertentu. Design is process that turn a brick or requirement into a project of design solution. Ini yang membedakan desain seni murni. Jika seni murni bertujuan estetik, maka desain harus berfungsi secara praktis dan langsung bisa dimengerti sebagai berikut. Desain sebagai hasil rancangan atau benda. Desain tidak hanya menghasilkan benda, tetapi benda yang dirancang secara untuk memenuhi tugas tertentu. Maka benda desain bukan hanya dapat material, tapi juga objek material sosial, artinya dan hasilnya lahir dari interaksi sosial, hasil negosiasi kebutuhan antara berbagai pihak, misalnya produsen, desainer, dan konsumen. Benda adalah buah persekutuan yang material dan yang sosial, disebut juga sebagai sosial material assemblies. Contohnya iklan jus buah bukan hanya gambar atas teks benda material, tapi juga media komunikasi antara pengusaha, desainer, dan konsumen. Ontologi desain adalah kajian mengenai hakikat keberadaan desain sebagai proses kreatif. Yang pertama, proses kreatif dan ekonomis untuk menjawab kebutuhan. Kedua, benda hasil desain yang berfungsi dan memiliki makna sosial. Ketiga, entitas sosial material yang tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari konteks sosial yang melahirkannya. Dengan kata lain, desain bukan sekedar objek visual atau estetik, tapi sebuah entitas hidup dalam jaringan sosial, budaya, dan dari kebutuhan manusia. Kedua, epistemologi
Ilmu desain. Hubungannya ilmu desain disiplin lain menunjukkan bahwa ilmu desain berada di titik semua antara berbagai cabang keilmuan, yaitu atau humanitis, memberi dasar bagi pemahaman makna, simbol nilai, dan estetika dalam desain. Desain mengadopsi prinsip dari filsafat seni, sejarah budaya, dan etika untuk memahami konteks, makna, dan identitas dalam karya. Contohnya kontribusi. Yang kedua semotika visual. Yang ketiga narasi visual. Yang keempat itu ada etika desain. Apa saja sih ilmu sosial atau social sciences? Menjadi landasan lagi bagi pendekatan empatik dan partisipasi dalam desain, mengembangkan wawasan tentang perilaku manusia, pola interaksi, dan dinamika sosial yang memengaruhi proses merancang. Contoh kontribusi observasi partisipatif, wawancara, studi etnografis, dan desain inklusif berbasis komunitas. Yang ketiga, ilmu alam natural atau sciences, berkonsep pada pemahaman terhadap filsafat material, prinsip ekonomis, relationship integral, dan relationship biologis terhadap bentuk dan warna. Desain memanfaatkan pengetahuan untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan fungsional. Contoh kontribusi teori warna, persepsi visual, akustik, pencahayaan alami. Nomor 4 ada matematika, membantu dalam aspek presisi kronik, geometri, dan struktur dalam desain visual maupun desain produk. Desain grafis dan arsitektur misalnya sangat tergantung pada keteraturan matematis. Contoh kontribusi grid system, perhitungan dimensi, rasio emas, komputasi desain. Yang kelima, teknik atau engineering, memberi fondasi bagi aspek fungsional dan performatif dari produk atau sistem desain. Desain bekerja sama erat dengan teknik dalam membuat solusi yang tepat direalisasikan secara teknis. Contoh kontribusi bahan dan manufaktur, teknologi digital, desain sistem UX atau UI berbasis perangkat. Seni dan estetika menjadi akar ekspresif dan kreatif dalam ilmu desain. Seni menyediakan kebablasan bentuk imajinasi dan kepakaran estetika yang menjadi dasar bagi proses perancangan visual maupun produk. Contoh kontribusinya teori warna dan komposisi, visual kontras,
Contoh kontribusi teori warna dan komposisi, prinsip visual, gaya artistik, ilustrasi, fotografi, dan untuk bebas dan untuk dalam proses desain dan eksperimental. Ilmu desain adalah medan multidisipliner yang menjaga eksplorasi, ekstensi, dan ekspresi. Kedua, pemaknaan budaya dan simbolik. 3. Manusia dan dinamika sosial, ilmu sosial, logika, dan struktur matematis. Kelima, prinsip teknis dan performatif. Keenam, pahaman ilmiah terhadap materi dan proses. Hal ini tercermin dari cara desain empatik. Yang pertama ada empatik, definisi masalah. Yang ketiga, eksplorasi ide. Yang keempat, praktis reflektif. Yang kelima, pendekatan eksperimental. Ketiga, aksiologi ilmu desain. Apa saja sih artefak sebagai wahana nilai, nilai dan else. Desain sekedar membuat objek visual atau fungsional, tetapi artefak yakni benda hasil rancangan yang syarat nilai. Yang kedua, hakikat nilai dan kebudayaan. Desain selalu berada dalam konteks kebudayaan, dan setiap kebudayaan memiliki sistem nilai yang bertingkat atau hierarki. Maka desainnya perlu peka bahwa dalam sistem sosial tidak semua ini nilai diposisikan setara. Yang ketiga, relatif budaya. Karena desain beroperasi lintas konteks budaya, maka nilai-nilai dalam desain sangat berbeda antara budaya. Yang keempat, aksiologi ilmu desain. 1. Mutu estetis, memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, respon estetis, respon pertama terhadap benda. Yang ketiga, keindahan mengisyaratkan kualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.